Majelis Pengajian Menasah Aceh Serantau di Jakarta dan Tangerang. Tujuan kami ke sini alhamdulillah sudah tercapai dan kami sudah melakukan prosesi doa bersama. Kemudian ini sedikit sesi tanya jawab dengan Pak Asep. Pak Asep ini adalah keturunan keempat dari Ibu Siti Khadijah dan Pak Asep ini adalah pengurus makam di sini. Pak Asep, mohon Pak Asep ceritakan sejarah pertama didatangkannya, diasingkannya Ibu Cut Nyak-Din dari Aceh, diasingkan oleh kolonial Belanda ke Sumedang ini. Bapak di sini yang tahu sejarahnya. Mohon ini adalah sesi Bapak untuk menjelaskan kepada kami, kepada jemaah Majelis Aceh Serantau. Kepada Pak Asep, kami silakan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Majelis yang mana telah memberikan kesempatan untuk menceritakan sejarah Ibu Cut Nyak-Din ketika diberangkatkan dari Aceh sampai di Sumedang dan sampai dimakamkan di sini. Saya punya cerita sumber berita dari Ibu Siti Khadijah yang mendampingi Ibu Cut Nyak-Din siang dan malam. Awal mulanya ini Ibu Cut Nyak-Din bisa ketangkapnya itu atas laporannya, Pak, yaitu panglimanya Teku Panglaut. Kenapa Teku Panglaut ini laporan ke Belanda untuk menyatakan boleh ditangkap? Karena dia merasa kasihan kepada Ibu Cut Nyak-Din, seorang perempuan sudah tua dan tidak bisa melihat. Nah, Teku Panglaut ini sebelum laporan ke Belanda datang dulu ke Ibu Cut Nyak-Din. Laporan dulu untuk istilahnya itu lebih baik menyerahkan. Ternyata setelah didatangin Ibu Cut Nyak-Din bukan nerima. Malah marah, mencaci maki abis-abisan Teku Panglaut itu. Tetapi Teku Panglaut pun karena tetap merasa kasihan sampai dia rela dikatakan sebagai pengkhianat. Dan dia datang ke Belanda menyatakan boleh Ibu Cut Nyak-Din ditangkap, tetapi dengan satu syarat. Jangankan dibunuh, disakitin pun gak boleh, termasuk gak boleh disentuh. Nah, kemudian tepatnya tanggal 6 November 1905 Ibu Cut Nyak-Din dijemput oleh Belanda karena tidak boleh disentuh. Nah, setelah itu dibawalah ke markas Belanda di Aceh. Dan kemudian tahun 1906 Ibu Cut Nyak-Din dibawa ke Jakarta oleh Belanda dengan satu juru bicara dan satu juru pengawal. Yang pengawal bernama Teku Nana berusia 15 tahun dan juru bicaranya ini tidak diketahui namanya. Nah, sesampai di Jakarta Ibu Cut Nyak-Din ini mau diasingkan lagi, tetapi Ibu Cut Nyak-Din bicara, boleh saya diasingkan, tetapi ke Sumedang. Padahal nggak tahu Sumedang itu di mana. Jangankan saudara, kenalan pun nggak ada. Istilahnya itu asal bicara. Nah, sesuai dengan perjanjian, maka Belanda mengikuti permintaan Ibu Cut Nyak-Din. Datanglah ke Sumedang. Sesampai di Sumedang, Ibu Cut Nyak-Din ini diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang yang bernama Eyang Mekah. Nah, setelah menyerahkan, Belanda dengan juru bicaranya ini kembali lagi ke Aceh. Dan yang tinggal di sini adalah Ibu Cut Nyak-Din dan Teku Nana yang berusia 15 tahun itu. Nah, setelah itu Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyak-Din hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, maka dia memanggil ulama besar yang bernama Kiai Haji Sanusi. Kiai Haji Sanusi ini adalah yang membangun Masjid Agung Sumedang dengan Eyang Mekah. Nah, setelah itu tidak lama kemudian setelah ngobrol-ngobrol, Ibu Cut Nyak-Din dibawalah ke rumahnya Kiai Haji Sanusi dan tinggal di rumah Kiai Haji Sanusi, dirawat oleh keluarga Kiai Haji Sanusi. Bukan dirawat oleh Kiai Haji Sanusi, tetapi oleh keluarga Kiai Haji Sanusi. Nah, entah esok atau malamnya Ibu Cut Nyak-Din ini cerita tentang suaminya Teku Umar Johan yang di Aceh. Walaupun sudah meninggal, tetapi masih dicari oleh Belanda. Ketakutan keluarga Kiai Haji Sanusi, Ibu Cut Nyak-Din ada yang mencari lagi, maka namanya pun diganti atau disamarkan menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu. Nah, di sini Ibu Cut Nyak-Din komunikasi dengan keluarga Kiai Haji Sanusi memakai bahasa Arab.
Nah, di sini Ibu Cut Nyadin ada kegiatan yaitu mengajar ngaji kepada anak-anak di lingkungan rumahnya Kiai Haji Sanusi itu, umumnya di Sumedang ini. Dan menurut orang tua, ada salah satu muridnya Ibu Cut Nyadin, mungkin bapak-bapak dengar, ibunya Bapak Ali Sadikin. Itu adalah salah satu murid Ibu Cut Nyadin. Nah, ya. Kemudian Ibu Cut Nyadin di sini seperti biasa mengajar ngaji kepada anak-anak. Nah, semakin lama semakin hari anak-anak itu makin banyak pengikutnya itu. Sehingga Ibu Cut Nyadin dipanggil oleh anak-anak pengawasan dengan panggilan nama Ibu Suci. Jadi Ibu Cut Nyadin di sini di Sumedang ini punya 3 nama. Ibu Ratu, Ibu Perbu, dan Ibu Suci. Nah, setelah itu karena ruangan tetap muridnya semakin bertambah, nah direnovasilah rumah Kiai Haji Sanusi ini entah 3 atau 4 hari untuk diperbesar. Nah, sementara Ibu Cut Nyadin disinggahkan dulu selama perenovasian rumah itu. Nah, setelah itu kembali lagi ke rumah Kiai Haji Sanusi. Nah, kemudian tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini meninggal. Pertanggungjawaban dilanjutkan oleh anaknya yaitu Haji Husnan. Nah, setelah itu Ibu Cut Nyadin seperti biasa mengajar ngaji. Tidak lama kemudian pun Ibu Cut Nyadin juga meninggal. Tepatnya tanggal 6 November 1908. Ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Kiai Haji Sanusi ini berunding atau bertanya, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Karena ke Aceh jelas tidak mungkin. Sebab satu dalam pengasingan, kedua tidak tahu alamat dan terlalu jauh. Kemungkinan kita bisa bayangkan masyarakat Aceh begitu kagum, begitu cinta. Seandainya misalkan Ibu Cut Nyadin memang sudah waktunya meninggal, terus tiba-tiba ada datang layon, bagaimana kemarahan orang Aceh? Nah, itulah karena jauh ini mungkin ya. Nah, maka kata Haji Husna, kita nggak perlu bingung dan repot. Karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Kiai Sanusi. Itulah amanahnya dari leluhur saya. Nah, setelah itu ketika Ibu Cut Nyadin meninggal dan pengawalnya ini Tekunana yang berusia 15 tahun itu masih tetap bersama keluarga Kiai Haji Sanusi. Sampai dia dapat jodoh orang Cipada atau orang Sumedang yang bernama Maio. Punya anak 3, perempuan semua. Yang pertama Ninis, kedua Maskun, ketiga Mas Ria. Dan kemudian tahun 1930 anak dan istrinya ini dibawa pulang ke Aceh. Sampai sekarang tidak ada kabar berita. Yang ada kabar berita banyak orang Aceh berjodoh dengan orang Sunda. Nah, ini hanya sedikit iklan ya. Nah, setelah itu ini makam baru diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin setelah 50 tahun. Ya, selama 50 tahun ini baru diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Itu pun atas perintah Presiden Soekarno kepada Dr. Ali Hashimi agar memerintahkan kepada pemerintah Aceh agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kemudian tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini. Kebetulan pada waktu itu Ibu Siti Khadijah masih ada. Jadi tidak sulit untuk menunjukkan dan menerangkan bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Nah, kemudian ini makam dibangun oleh Pemda Sumedang pada tahun 1972. Tetapi tidak seperti ini. Dan ini direnovasi oleh pemerintah Aceh. Mulai membangun menasah, makam, dan tiang prasasti itu pada tahun 1987. Nah, ini dari pemerintah hanya sebatas biaya pembangunan. Dan saya sekali lagi akan utarakan, saya mohon kepada bapak-bapak bahwa itu sejarah singkat. Setelah saya mendapatkan pertanyaan dari seorang pengacara, memang kenapa baru diketahui, karena memang baru diketahui. Dan saya pun masih baru 6 tahun, itu pun setelah menjelaskan cerita ini, ada seorang pengacara bertanya, sehingga di situ ada 6 poin kesalahan.
maka jangan dipoto atau diupload jarak singkat itu karena ada nilai salah. Dan saya pun sudah laporan ke pemerintahan setempat dan kepada pemerintahan Aceh yang datang berkunjung ke sini. Itu. Nah itulah sejarah singkatnya Ibu Cut Nyadin, dan saya mohon maaf seandainya kepada bapak-bapak dengan berkunjung ini kita menghargai, menghormati kepada leluhur kita. Bapak-bapak termasuk pribadi saya, ini adalah makam leluhur kita. Semoga beliau-beliau ini, leluhur kita semua di mana saja berada, dan saudara-saudara kita semua, termasuk orang tua yang sudah meninggal, semoga pintu kuburnya itu menjadi pintu surga buat mereka. Begitu kita semua yang masih berjuang untuk mencari kehidupan, semoga diberi keselamatan, diberi hidayah dan barokah, diberi sehat selamat, dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang mendolimi kita.